Kalau menurut analisa saya, dorongan agar kaum perempuan untuk berani maju dalam pilkada tentu enggak ditujukan untuk sosialisasi gagasan patriarki yang meneguhkan perempuan dalam kerangka hubungan subordinatif, tapi harus dimaknai dengan dorongan agar kaum perempuan lebih berupaya untuk meraih kesetaraan dalam segala bidang termasuk politik. Perempuan ini sudah mulai berani ya, mereka tahu itu apa dunia politik itu kotor, banyak ularnya dan segala macam. Tapi itu tidak menyurutkan mereka untuk maju dalam politik karena mereka mempunyai idealisme sendiri untuk perjuangan mengangkat derajat perempuan atau mengangkat emansipasi perempuan dan segala macamnya. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada yang menjadi ruang demokratis bagi siapapun, tanpa memandang gender. Terbukti di Pilkada 2020 ada 153 perempuan yang bertarung sebagai kontestan, termasuk Rahayu Saraswati dan Afifah Alia. Kalau kita dengar angkanya 153 itu kesannya banyak ya. Tapi menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sri Nuryanti, keterwakilan perempuan dalam Pilkada 2020 masih sedikit dibanding laki-laki, yaitu baru sekitar 10,6%. Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Puspayoga, mendorong perempuan terlibat dan mengawal proses Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember nanti. Menurutnya, keterlibatan perempuan diharapkan dapat berperan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Girendra Sandino, pengamat politik sekaligus koordinator Indonesia Democratic Center. Halo Pak Sandino, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Mbak. Dengan Mbak siapa ya? Kori Olivia Pak. Oh Mbak Kori, ya. Ya, Pak Sandino, dalam Pilkada 2020, ini kan ada 153 perempuan yang bertarung ya, tanda kutip nih, sebagai kontestan. Termasuk Rahayu Saraswati, calon wakil wali kota Tangerang Selatan, dan Afifah Alia, calon wakil wali kota Depok. Ya, betul. Tapi 153 ini angka yang terlalu sedikit ya dibanding 1.273 kontestan laki-laki dalam Pilkada 2020. Nah, melihat data ini bisa ditarik garis bahwa perempuan tidak terlalu berminat ya Pak terjun ke dunia politik. Ini kira-kira kenapa Pak? Saya kira memang jumlah kontestan pilkada di saat ini, bila dilihat dari jumlahnya, perbandingan antara kandidat laki-laki dan perempuan itu sangat jauh, sehingga nggak tertutup kemungkinan hal ini berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang nanti pro perempuan. Nah, jadi saya kira gerakan perempuan ini harus menangkap fakta dan realitas politik yang ada sebagai sebuah agenda politik gerakan perempuan merebut kekuasaan. Nah, di sisi lain, hal ini nggak bisa disalahkan karena lemahnya gerakan perempuan dalam politik kita saat ini, kemudian kebijakan afirmatif di undang-undang pemilu maupun di pilkada, kemudian di dalam internal parpol masih memandang laki-laki itu adalah yang memiliki modal besar. Yang kemudian yang ketiga, kendala bagi perempuan dalam pertarungan politik adalah perubahan struktural dan transformasi peran perempuan masih terbatas di lingkungan berjuasi, sementara mayoritas lapisan bawah stratifikasi sosial masih belum mampu keluar dari kungkungan budaya patriarki sebagai sumber otoritas maskulin serta struktur-struktur yang menghambat perempuan beremansipasi. Mereka ini masih belum bisa keluar dari kungkungan struktur patriarki kalau di Indonesia saat ini, sehingga laki-laki itu masih dipandang sebagai stratifikasi yang lebih tinggi, sumber otoritas maskulin.
Nah, kemudian saya kira itu aja sih, mungkin ini yang harus ditangkap oleh gerakan aktivis perempuan realitas politik ini untuk menuntut kekuasaan, selain berjuang di ranah perubahan undang-undang, misalnya revisi undang-undang di mana lebih diperbesar peluang perempuan. Yang kedua adalah harus adanya konvensi partai, internal partai. Nah, biasanya di Amerika itu ada konvensi partai. Jadi sebelum mereka mencalonkan, di internal partai itu harus dipilih dulu. Saya kira itu. Nah, tapi ada sisi positifnya juga, bahwa dari tahun ke tahun ini perempuan ini di kontestasi pilkada ini mengalami kenaikan yang 10% ya, daripada kita di tahun sebelumnya itu hanya 101 perempuan, sekitar 8%. 2016, 2017 itu sekitar 7%. Nah, saya melihat memang progres keikutsertaan partisipasi politik perempuan untuk ikut serta dalam pilkada itu adalah adanya pergeseran kebudayaan, adanya pergeseran budaya di mana maksudnya budaya dalam demokrasi modern itu, dalam moderasi negara demokratis itu, salah satu syaratnya adalah adanya partisipasi politik yang luas. Nah, partisipasi politik ini terbagi menjadi 3. Pertama, partisipasi politik yang apatis, partisipasi politik yang mobilisasi, dan partisipasi yang partisipatif. Nah, untuk pergeseran ini yang harus didorong oleh kaum perempuan, misalnya menuju kepada budaya politik yang partisipatif. Saya kira itu. Tapi kalau selama ini di Indonesia kayaknya yang paling banyak yang apatis ya Pak ya? Iya, apatis itu acuh, masa bodoh, pasif. Nah, ada juga budaya politik mobilisasi, ini kan didorong atau dimobilisasi. Kemudian ada juga yang partisipasi. Jadi kan kalau ciri dari demokrasi modern itu adanya partisipasi politik yang luas. Nah, kita hampir sudah mencapai tahap itu ya, partisipasi politik yang menguat di kalangan perempuan. Jadi secara singkat itu, partisipasi politik itu kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, kalau menurut analisa saya, dorongan agar kaum perempuan untuk berani maju dalam pilkada tentu enggak ditujukan untuk sosialisasi gagasan patriarki yang meneguhkan perempuan dalam kerangka hubungan subordinatif, tapi harus dimaknai dengan dorongan agar kaum perempuan lebih berupaya untuk meraih kesetaraan dalam segala bidang termasuk politik. Nah, ini yang harus ditangkap aktivis-aktivis gerakan perempuan untuk melakukan sebuah langkah-langkah aksi advokasi untuk merubah pasal-pasal undang-undang menjadi pasal-pasal afirmatif yang mendukung pro perempuan. Saya kira itu. Dan harus ada konvensi partai politik salah satunya untuk memunculkan kader-kader perempuan untuk tampil. Jadi sebelum dicalonkan di internal partai itu harus ada konvensi. Tahu kan Mbak konvensi? Konvensi itu pemilihan internal dulu di dalam internal partai, baru dicalonkan dengan resmi. Nah, kemudian kalau kaum perempuan itu secara kuantitas maupun kualitas menduduki jabatan eksekutif, agenda-agenda strategis dalam perjuangan misalnya
perjuangan kesetaraan gender juga dapat diperluas pada satu sisi untuk mencegah dampak buruk krisis ekonomi yang saat ini kita hadapi terhadap perempuan, serta pada sisi lain untuk mendorong peningkatan kebijakan publik yang secara langsung merupakan fasilitasi peningkatan kualitas peranan perempuan. Saya kira memang ada pergeseran saat ini ya, ada pergeseran budaya, dalam kehidupan berbangsa bernegara kita saat ini. Misalnya ilmuwan politik Larry Diamond, dia sebut itu ya, soal budaya politik, bahwa budaya politik adalah sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik dalam negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Jadi di saat ini fenomena politik pilkada ini terjadi semacam pergeseran budaya politik di mana perempuan ini ingin melangkah maju, mengambil peran, tapi masih ada hambatan-hambatan yang saya bilang tadi. Hambatan-hambatannya, salah satu kendalanya adalah masih adanya dalam pertarungan politik itu masih ada perubahan struktural dan transformasi peran perempuan masih terbatas di lingkungan berjuasi, sementara mayoritas lapisan bawah stratifikasi sosial masih belum mampu keluar dari kungkungan budaya patriarki sebagai sumber otoritas maskulin serta struktur-struktur yang menghambat emansipasi. Jadi mereka ini, perempuan kita ini masih terkungkung budaya patriarki dan masih dipandang, laki-laki itu masih dipandang sebagai calon yang bermodal besar. Saya kira harus ada gerakan aktivis perempuan saat ini harus menangkap fakta dan realitas politik itu dan menjadi sebuah gerakan untuk melakukan kerja-kerja politik, merevisi undang-undang pemilu yang pro perempuan atau afirmatif. Saya kira itu. Oke, tapi apa dampak buruk dari keterwakilan perempuan yang masih kurang, Pak? Atau tidak ada dampaknya? Oh, ada dong, banyak dong kalau itu. Misalnya kalau perempuan itu nggak ada baik di tingkat eksekutif maupun di parlemen, misalkan kebijakan pro perempuan, kebijakan yang mengarah pada penindasan perempuan, terus istilahnya, pokoknya kebijakan yang pro perempuan itu lebih kurang diperhatikan. Saya kira dampak buruknya itu. Kemudian ya kan kalau perempuan kan mereka lebih detail, misalnya soal pendidikan, kesehatan, anak-anak dan segala macam. Nah, dampak buruknya di situ mungkin kalau laki-laki kan mereka lebih ke orientasinya lebih ke kekuasaan yang praktis, tapi kalau perempuan itu lebih ke ya Mbak tahu sendiri lah, kalau perempuan misalnya pendidikan, kesehatan, anak-anak, misalnya yang pro perempuan. Saya kira itu, Mbak. Ya, selain masih dinaungi oleh garis patriarki itu tadi, apakah mungkin perempuan malas masuk ke dunia politik karena banyak kabar bahwa politik itu dunia yang keras dan kotor, jadi perempuan membayangkannya saja sudah malas. Benar nggak sih, Pak? Ada benarnya, ada salahnya. Tapi saya di lingkungan aktivis itu saat ini ya perempuan ini sudah mulai berani ya, mereka tahu itu dunia politik itu kotor, banyak ularnya dan segala macam. Tapi itu tidak menyurutkan mereka untuk maju dalam politik karena mereka ini
ya tergantung orangnya, tergantung kelompoknya sendiri, apakah mereka ini mempunyai idealisme sendiri untuk perjuangan mengangkat derajat perempuan atau mengangkat emansipasi perempuan dan segala macamnya. Yang kedua adalah harus dilakukan sebuah pendidikan politik yang masif dari partai. Partai ini harus memiliki pendidikan politik untuk perempuan di berbagai daerah ya, khususnya yang ingin merekrut kader-kader perempuan dan diberikan pendidikan politik, kemudian sosialisasi politik mengenai keterlibatan mengenai politik, bagaimana politik itu tidak selalu kotor. Politik itu sebenarnya adalah siasat untuk mencapai tujuan yang mulia dan segala macamnya. Tapi kan realitas yang saat ini yang ada adalah di pilkada ini kan politik selalu kotor, adanya politik uang, adanya black campaign, maki-maki segala macam. Mungkin itu yang dipandang, kalau wanita kan lebih ke perasaan ya Mbak ya, gitu. Jadi tapi kalau mereka diberikan pendidikan politik sehingga kesadaran politik kolektif perempuan ini menjadi rasional dan terorganisir, mungkin bisa mengatasi hal itu sedikit demi sedikit. Saya kira itu. Selain pendidikan politik itu, kira-kira menurut Pak Sandino apalagi nih yang harus dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan minat politik di kalangan perempuan? Saya kira banyak ya, misalnya memberi reward kepada perempuan yang memiliki prestasi di bidang politik. Kemudian dalam dalam hukum ya, misalnya undang-undang, dalam instrumen-instrumen teknis, misalnya di bawah peraturan kementerian itu harus diselipkan kebijakan-kebijakan yang perempuan. Misalnya saat ini penyelenggara pemilu ya, KPU itu kan, penyelenggara pemilu ini kan sudah dalam instrumen teknisnya berupa peraturan KPU itu, penyelenggara itu harus 30% itu harus perempuan. Nah, yang seperti itu. Kemudian yang saya kira itu aja dulu. Jadi harus didahulukan, tapi tidak juga harus anak emaskan perempuan itu, maksudnya disetarakan dengan laki-laki gitu. Iya, tidak boleh dianggap remeh ya Pak ya perempuan itu ya. Iya. Ya karena kan dikasih reward, pertama dikasih reward, dikasih pendidikan politik, dan dalam baik dalam undang-undang instrumen teknisnya harus diselipkan klausul pro perempuan, misalnya dalam mengisi jabatan atau badan itu harus 30% dan segala macamnya. Dan kemudian ya seperti itulah saya kira. Ya, dan pastinya harus ditanamkan pemahaman bahwa politik itu penting, mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kalau puncak pimpinan politis diisi orang tidak tepat akan membahayakan orang banyak. Setuju nggak Pak? Oh iya, setuju. Kan kalau begini pandangan awam laki-laki masyarakat Indonesia itu bahwa perempuan itu ini stereotip ya, pendek pikirannya gitu, nggak manjang gitu. Iya, stereotip nggak manjang. Kalau kita kan laki-laki pikiran kita panjang gitu. Dan masih ada stereotip ya itu patriarki, kemudian modal masih terkungkung di lingkungan borjuasi sehingga sulit untuk keluar. Nah, cara dobraknya adalah dengan gerakan wanita ini harus mendobrak
terus mendobrak untuk merevisi undang-undang di semua undang-undang ya yang pro perempuan, sehingga perempuan kebijakan-kebijakan yang lahir nanti itu akan pro perempuan. Nah, kalau kaum perempuan itu menduduki jabatan eksekutif, agenda-agenda strategis, perjuangan kesetaraan gender diperluas. Di satu sisi juga bisa mengatasi dampak buruk krisis yang kita hadapi sekarang ini, kan perempuan tuh paling jago ya. Nah, kemudian secara langsung juga kebijakan publik yang lahir bisa memfasilitasi peningkatan kualitas peranan perempuan di masa depan. Saya kira itu. Oke, Pak Sandino, mungkin bisa Dan diberikan gini, ada bahwa kemenangan historis kaum perempuan baik di bidang hukum, kemudian di bidang politik dan skala nasional maupun internasional itu pada intinya dapat mengokohkan prevensi penindasan, proteksi, dan peningkatan aksesibilitas ke ruang publik bagi perempuan. Saya kira itu aja. Oke, Pak Sandino, mungkin bisa diberikan tipsnya nih Pak, bagi perempuan muda yang berminat jadi pemimpin daerah, kira-kira hal apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Pertama, mereka ini pertama harus bergabung dulu dengan organisasi-organisasi. Tidak juga harus bergabung dulu. Mereka ini seenggaknya mempunyai kelebihan yang ditokohkan atau yang didorong oleh masyarakat. Kemudian harus memiliki modal sosial kapital ya, sosial kapital yang kuat. Selain modal finansial, kalau mau terjun ya, modal sosial itu seperti dorongan-dorongan dari masyarakat sekitarnya. Kemudian mereka ini harus memiliki jaringan yang kuat, entah itu jaringan apa saja lah, mungkin jaringan itu sebagai yang intinya mereka ini memiliki modal sosial yang kuat sebagai sumber daya politik untuk dukungan ke ininya. Kemudian kan sistem politik ini kita ini kalau mau maju ke pilkada harus melalui partai. Nah, bergaining dengan partai ini kan harus dengan pertama uang, yang kedua basis massa, modal sosial. Kalau nggak punya uang, kita harus punya modal sosial. Yang kedua popularitas. Yang ketiga kompetensi, kemudian kapabilitas, kemudian jaringan yang kuat. Saya kira itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Sandino. Ya. Laki-laki dan perempuan kan hanya sekedar gender ya, jenis kelamin. Apakah relevan mempersoalkan jumlah kuantitas keterwakilan di bidang politik berdasarkan jenis kelamin? Karena jenis kelamin perempuan juga bukan jaminan selalu menjadi politisi bersih kan? Apa catatan Pak Sandino tentang hal ini, Pak? Ya, ini pertanyaan sangat feminisme ya. Apa tadi ulang-ulang apa tadi Pak? Apakah relevan mempersoalkan jumlah kuantitas keterwakilan di bidang politik berdasarkan jenis kelamin? Karena jenis kelamin perempuan juga bukan jaminan selalu menjadi politisi yang bersih. Oh iya. Saya kira relevan gender menurut jenis kelamin itu secara kuantitas, karena jenis kelamin juga nggak menentukan mereka itu pintar, bersih, dan segala macam. Nah, dalam pandangan feminisme kan gitu kan. Intinya yang penting orang itu mempunyai kompetensi, dalam kapasitasnya bisa menjalankan fungsinya untuk masyarakat. Kemudian mereka juga memiliki dalam menjalankan tugasnya terus memiliki progres yang kuat.
dan sebagainya. Saya kira relevan aja. Tapi untuk kasus kita yang di timur ini, saya kira masih jauh untuk ke arah situ. Oke, baik Pak Sandino. Terima kasih banget Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Pak Sandino. Ya, terima kasih juga. Baik Tagarian, demikian perbincangan saya bersama Girindra Sandino, pengamat politik sekaligus koordinator Indonesia Democratic Center. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.